Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Komaria, SPMSI, dosen tetap S1 Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Sebagai dosen di bidang sosial ekonomi pertanian, saya memiliki komitmen mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya membekali mahasiswa dengan penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan menganalisis permasalahan nyata dan mengambil keputusan agribisnis berdasarkan data dan bukti ilmiah. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh untuk mewujudkan kompetensi tersebut adalah mata kuliah usaha tani. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi agribisnis semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah usaha tani disusun berdasarkan profil personal mandiri atau PPM, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sesuai dengan prinsip Outcome Based Education atau OBE. Sebagai mata kuliah aplikatif, usaha tani membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis, mengevaluasi, serta merencanakan usaha tani pada lahan kering dan pesisir sebagai dasar pengambilan keputusan agribisnis yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Mata kuliah usaha tani menjadi sangat penting karena keberhasilan satu usaha tani tidak hanya ditentukan oleh tingginya produksi, tetapi juga oleh kualitas keputusan yang diambil petani atau dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Saya meyakini bahwa setiap kegiatan usaha tani pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan. Petani setiap hari dihadapkan pada berbagai pilihan, mulai dari menentukan komoditas yang akan diusahakan, mengalokasikan penggunaan input produksi, mengelola biaya, hingga memutuskan apakah usaha taninya layak untuk dilanjutkan atau perlu dilakukan perubahan. Oleh karena itu, saya berkomitmen mengembangkan pembelajaran yang mampu membimbing mahasiswa menganalisis kondisi nyata di lapangan serta menyusun rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan agribisnis yang efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Untuk mewujudkan filosofi pembelajaran tersebut, proses pembelajaran saya rancang berdasarkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk mencapai CPL yang sudah ditetapkan pada mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan mengintegrasikan berbagai model pembelajaran sesuai karakteristik capaian pembelajaran pada setiap topik, di mana saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa melakukan kuliah interaktif, diskusi, presentasi, penugasan, case-based learning, project-based learning, serta kegiatan praktikum. Pendekatan ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya menguasai konsep saja dan metode analisis usaha tani, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaboratif, dan komunikatif dalam menyelesaikan persoalan nyata di bidang agribisnis. Pengukuran ketercapaian kompetensi mahasiswa dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif yang meliputi kuis, penugasan individu, presentasi, proyek mini riset, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Hasil asesmen tersebut menjadi umpan balik bagi saya dan mahasiswa untuk memperbaiki proses pembelajaran sekaligus memastikan ketercapaian kompetensi secara bertahap. Sebagai implementasi dari project-based learning, pada akhir topik ini mahasiswa akan melaksanakan proyek mini riset yang mengintegrasikan beberapa materi dalam mata kuliah usaha tani. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa melakukan pengumpulan data primer di lapangan, menganalisis kondisi dan kelayakan usaha tani, mengidentifikasi risiko usaha, serta menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Proyek ini menjadi salah satu bentuk asesmen untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep usaha tani pada kondisi nyata di lapangan. Dalam menyusun materi pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dan mutakhir, meliputi buku referensi karya saya sendiri yang disusun bersama tim teaching, buku-buku karya para ahli di bidang usaha tani dan ekonomi pertanian, serta artikel ilmiah bereputasi yang memiliki kebaruan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam praktikum juga tersedia modul untuk menjadi panduan praktik oleh mahasiswa.
bersama dengan video ini, saya mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah usaha tani dengan topik analisis kelayakan finansial usaha tani. Topik ini saya pilih karena merupakan salah satu kompetensi dasar yang akan menjadi bekal mahasiswa dan melaksanakan proyek mini riset. Melalui materi ini, mahasiswa dibekali kemampuan menganalisis kelayakan finansial usaha tani sebagai dasar pengambilan keputusan agribisnis. Ketercapaian kompetensi pada pertemuan ini dinilai melalui keaktifan mahasiswa dalam diskusi, hasil analisis kasus, kualitas presentasinya, serta rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis sebagai bagian dari asesmen formatif pada mata kuliah usaha tani. Berikut cuplikan videonya. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam kondisi baik, kondisi sehat, agar pelaksanaan perkuliahan selama semester ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Saya persilahkan kalian membuka GCR-nya terlebih dahulu, karena di sana saya sudah siapkan absensinya supaya nanti tidak lupa ya. Kalau sudah di akhir nanti lupa. Silakan dibuka dulu GCR-nya untuk mengisi absensinya. Sudah absennya? Sudah Bu. Di perkuliahan sebelumnya ya, kita sudah mempelajari terkait dengan analisis produksi usaha tani. Apakah ada yang masih ingat? Masih lah ya. Iya, oke. Jadi materi hari ini itu nyambung dengan materi analisis produksi usaha tani tersebut ya, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang biaya produksi itu sendiri ya. Jadi di dalam usaha tani itu ada pengeluaran berupa biaya gitu ya, ada biaya variabel, ada biaya tetap ya, ada biaya implisit dan biaya eksplisit seperti itu. Nah, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu nanti juga akan nyambung di materi hari ini seperti itu. Oke, untuk subjek PMK di materi hari ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis biaya dan penerimaan usaha tani serta kelayakan usaha tani pada lahan kering dan pesisir ya, karena visi kita itu adalah untuk lahan kering dan pesisir dengan menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan dalam sebuah tim secara bertanggung jawab. Jadi ini adalah subjek PMK-nya. Nah, ini ada saya punya satu ilustrasi kasus ya. Ada dua petani, yang pertama itu petani A, anggaplah petani A gitu ya, sedangkan yang kedua itu petani B gitu ya. Nah, di sini si petani A itu mendapatkan keuntungan yang berlipat, sedangkan keuntungan untuk petani B itu jauh lebih rendah. Padahal luas lahan yang digunakan itu sama, misalnya sama-sama 1 hektar, kemudian varietas benihnya itu juga sama gitu ya. Lalu juga harga jual jagungnya tuh juga sama. Tetapi kenapa kira-kira keuntungan yang mereka dapatkan itu bisa berbeda? Ada yang bisa jawab dari ilustrasi ini? Saya Bu. Oke, silahkan Mas, siapa namanya? Dias. Mas Dias. Oke, silahkan Mas Dias. Ya oke, kan petaninya dua dengan luas lahan yang sama dan varietas benih yang sama ya Bu. Mungkin ada dari biaya produksinya yang berbeda sehingga keuntungan yang didapatkan juga sedikit berbeda gitu Bu. Oke, Dias, jawaban yang kamu sampaikan sudah tepat gitu ya, berkaitan dengan bisa jadi biaya produksi dari petani B itu sangat tinggi seperti itu ya, entah biaya variabelnya, entah biaya variabel itu kan banyak ya, entah dari pupuknya misalnya, dari pestisidanya dan lain sebagainya, sehingga karena biaya produksinya yang sangat tinggi di petani B bisa jadi itu mengurangi keuntungannya dia dalam usaha taninya seperti itu. Ada pendapat yang lain mungkin selain dari Mas Dias? Oke, Mbak. Jadi saya setuju menurut Ibu, jadi penggunaan input seperti pestisida, pupuk itu juga bisa menghasilkan hasil produksi yang berbeda Ibu. Begitu menurut saya ya Ibu. Oke, terima kasih tanggapannya Mbak Rike. Betul juga ya tadi yang disampaikan, nyambung dengan sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Dias tadi, berkaitan dengan penggunaan inputnya. Dimana kalau penggunaannya inputnya itu tinggi, maka akan pasti biaya produksinya juga akan tinggi juga, seperti itu. Saya butuh satu lagi.
untuk memberikan pendapat terkait dengan kasus ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan Mbak siapa? Saskia. Oke. Ya, kalau menurut saya sendiri tuh kenapa kedua petani itu memiliki perbedaan keuntungan itu karena ya dalam satu lahan itu yang mungkin petani A ini produktivitasnya lebih banyak daripada petani B, sehingga keuntungannya juga lebih banyak Ibu mungkin. Ya, apa yang disampaikan Mbak Zaskia juga bisa betul ya terkait dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Walaupun sama-sama 1 hektar, tapi bisa jadi produktivitasnya dari produktivitas lahan dari petani A ini jauh lebih besar dibandingkan petani B-nya seperti itu. Sehingga hasil produksinya juga semakin besar juga dan keuntungannya juga semakin besar. Nah, oke, dari beberapa jawaban yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian, itu semuanya masih bersifat dugaan gitu ya. Padahal kita sebagai sarjana agribisnis itu dalam pengambilan keputusan tidak boleh hanya berdasarkan dugaan semata. Tapi harus berdasarkan hasil analisis ilmiahnya gitu ya, berdasarkan analisis kuantitatifnya seperti apa begitu. Jadi sebelum kita memecahkan permasalahan tadi, kasus yang tadi disampaikan, itu kita harus pahami dulu konsep mengenai penerimaan. Jadi biar tidak menduga-duga saja seperti tadi, bisa jadi karena produksinya yang tinggi, bisa jadi karena biaya produksinya yang mahal, atau penggunaan input produksinya juga yang banyak seperti itu. Jadi kita harus berdasarkan data yang ada seperti itu ya, hasil analisisnya. Maka kita harus belajar mengenai konsep revenue atau penerimaan dalam usaha tani, yaitu definisi dari penerimaan adalah nilai suatu hasil produksi yang diterima oleh petani. Jadi gampangnya itu adalah hasil penjualan yang didapatkan oleh petani. Misalnya petani tadi produksi jagung. Nah, ketika petani itu menjual jagungnya gitu ya dengan harga berapa misalnya, itu disebut dengan penerimaan. Sehingga rumus dari penerimaan atau revenue, TR itu adalah total revenue ya, sama dengan Y kali PY. PY itu adalah harga jual komoditasnya itu, misalnya tadi 5.000 atau berapa gitu ya, sedangkan Y-nya itu adalah produksi. Jadi ketika produksi dikalikan dengan harga jualnya, itu disebut dengan penerimaan. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh dari revenue. Misalnya di sini diketahui bahwa produksi yang dihasilkan oleh petani itu sebesar 6.500 kg gitu ya. Misalnya ini usaha tadi jagung. Kemudian harganya 5.200 per kilo gitu ya. Kemudian sehingga didapatkan total revenue-nya itu tinggal dikalikan aja 6.500 kg dikalikan dengan harganya yaitu 5.200 per kilo, sehingga penerimaannya didapatkan 33.800.000 seperti itu. Ya, sesimpel itu untuk mengetahui penerimaan dari usaha tani. Seperti itu. Jadi semakin tinggi produksinya, maka pasti keuntungannya nanti atau penerimaannya di sini itu akan semakin tinggi juga, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya setelah memahami konsep penerimaan, kita juga harus memahami tentang pendapatan dan keuntungan, ya. Nah, sedangkan pendapatan itu sendiri, ya, pendapatan itu adalah total penerimaan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan, ya, atau disebut dengan biaya eksplisit, seperti itu. Jadi kalau kita punya usaha gitu kan, ya itu kan pasti kita ingin tahu berapa sih pendapatannya. Berarti penerimaan tadi yang sudah dihitung itu dianggap sebagai pendapatan kotor gitu ya. Kalau sudah dikurangi dengan biaya eksplisit atau biaya yang dikeluarkan, maka itu disebut dengan pendapatan. Nah, rumusnya I itu adalah income atau disebut dengan pendapatan, sama dengan TR min TEC. TR itu adalah tadi total apa? Total revenue ya. Kemudian TEC itu adalah total explicit cost ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi biaya itu ada biaya eksplisit dan ada biaya implisit. Di mana biaya eksplisit itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani, misalnya membeli pupuk ya, kemudian membayar tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita ketahui pendapatannya, kita juga harus mencari keuntungan. Nah, di sini agak ini ya, perbedaan pendapat antara pendapatan dan keuntungan gitu. Nah, sebenarnya kalau industri-industri besar gitu ya, dalam laporan akuntansinya misalnya itu tidak perlu ada dua istilah, ada pendapatan dan keuntungan. Tapi di dalam usaha tani kita ketahui itu petani itu banyak yang menggunakan sumber dayanya sendiri, sehingga perlu dilakukan perhitungan keuntungan. Jadi keuntungan itu sendiri adalah total penerimaan dikurangi dengan total cost gitu ya. Total penerimaan dikurangi dengan total cost. Nah, sedangkan total cost di dalam rumus keuntungan ini adalah penjumlahan dari total implicit cost dengan total explicit cost ya.
Kalau total eksplisit tadi itu biaya yang betul-betul dikeluarkan, misalnya untuk membeli pupuk, pestisida, membayar tenaga kerja. Tapi kalau TIC, ya TIC di sini total implicit cost, yaitu biaya yang hanya diperhitungkan. Seperti misalnya petani itu punya sawah sendiri, dia kan nggak membayar, dia kan nggak mengeluarkan uang untuk sewa lahan tersebut. Kemudian dia menggunakan tenaga kerja dari dalam keluarga. Tenaga kerjanya sendiri, dia itu tidak mengeluarkan upah untuk dirinya sendiri, tapi di dalam usaha tani itu harus diperhitungkan. Karena bisa jadi petani itu rugi gitu loh. Ya, misalnya petani itu mendapatkan dari hasil usaha taninya itu sebesar 10 juta. Kemudian dia mengeluarkan biaya-biaya pupuk dan lain sebagainya itu sebesar 6 juta. Sedangkan untuk biaya dia melakukan usaha taninya, ya menggunakan tenaga kerja keluarga misalnya, menggunakan lahannya sendiri itu tidak diperhitungkan. Bisa jadi kalau itu beli misalnya atau kalau itu sewa itu bisa jadi kalau diperhitungkan itu sebesar 7 juta misalnya, berarti artinya kan rugi si petani itu. Ya, rugi tenaga, ya kan? Rugi tenaga, dia mencurahkan tenaga di dalam usaha taninya, tetapi dia nggak dibayar. Padahal dia kalau misalnya kerja yang lain, misalnya ngojek atau kemana gitu ya, dia kan bisa mendapatkan upah dari tenaga kerja yang dia curahkan itu. Nah harusnya, itu yang disebut dengan total implicit cost. Jadi biaya yang tidak dikeluarkan tapi harus diperhitungkan supaya benar-benar diketahui apakah usaha tani ini untung atau sebenarnya rugi gitu ya, seperti itu. Itu adalah total explicit cost. Nah ini contohnya diketahui tadi TR-nya ya sebesar 33.800.000, TEC-nya 14.500.000 misalnya ya, kemudian TEC-nya itu 5.500.000. Maka untuk mengetahui income I atau pendapatan itu tinggal dikurangi aja 33.800.000 dikurangi dengan 14.500.000 sama dengan 19.300.000. Itu adalah pendapatannya. Sedangkan keuntungan yang sebenar-benarnya gitu ya itu 33.800.000 dikurangi dengan 20 juta. Kira-kira 20 jutanya dapat dari mana? Iya, dari TEC ditambah dengan TIC. Eksplisit dan implisit itu digabungkan, dijumlahkan menjadi 20 juta. Sehingga keuntungan yang sebenarnya, keuntungan bersih ya, yang didapatkan oleh petani itu hanya 13.800.000. Jadi itu perbedaan antara pendapatan dengan keuntungan. Kalau keuntungan itu memasukkan unsur biaya implisit. Ya, implisit itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh petani sendiri, tapi dia tuh tidak beli, gitu ya, hanya digunakan di dalam usaha taninya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa saya lanjutkan. Oke, ini sudah masuk ke analisis kelayakan usaha tani. Nah, tadi kan masih masih awalnya gitu ya, sebelum kita mengetahui apakah usaha tani itu layak atau tidak, seperti itu. Tapi masih nyambung dengan materi yang ini. Oke, yang pertama sebenarnya analis kelayakan usaha tani itu banyak ya, tapi yang mungkin akan saya jelaskan di pertemuan hari ini itu ada RC rasio dan BC rasio ya untuk usaha tani musiman gitu ya. Kalau usaha tani tanaman tahunan itu ada NPV, ada IRR dan lain sebagainya. Oke, untuk RC rasio atau revenue cost ratio itu merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya ya, yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan finansial suatu usaha tani. Rumusnya tinggal pembagian antara penerimaan dengan biaya total gitu ya. Tadi kan sudah diketahui penerimaannya sudah ada, biaya totalnya sudah ada. Nah, kriterianya di sini ada 3. Jika RC-nya itu lebih besar dari 1, nanti hasil perhitungan itu lebih besar dari 1, maka usaha tani tersebut menguntungkan. Ya, kalau misalnya sama dengan 1, artinya usaha tani tersebut itu impas, nggak untung nggak rugi. Karena antara penerimaan dengan biayanya itu sama. Pasti dia nggak akan dapat untung dan atau tidak rugi gitu ya. Kemudian kalau RC rasio kurang dari 1, maka usaha tani tersebut rugi gitu ya, karena pasti lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Nah ini contohnya dari data yang tadi sudah kita hitung, kemudian dihitung RC rasionya, didapatkan hasil RC-nya 1,69. 1,69 itu masuk kriteria lebih besar dari 1, kurang dari 1 atau sama dengan 1? Lebih besar dari 1. Oke, lebih besar dari 1. Maka dari itu, karena lebih besar dari 1, maka usaha taninya layak untuk dijalankan. Nah, artinya apa? RC rasio sama dengan 1,69 itu artinya setiap pengeluaran Rp1 gitu ya, misalnya untuk mengeluarkan pupuk kah atau apa, setiap Rp1 itu menghasilkan penerimaannya sebesar Rp1,69 gitu ya. Setiap Rp1-nya itu menghasilkan 1,69, berarti kan lebih besar penerimaannya. Oleh karena itu usaha tani tersebut layak untuk diusahakan. Oke, yang kedua yaitu benefit cost ratio ya. Ini mirip-mirip juga dengan RC rasio tadi, hanya di sini menggunakan keuntungan atau benefitnya ya.
Rumusnya juga sama, BC sama dengan V. V tadi rumus simbol dari keuntungan ya. Keuntungan dibagi dengan TC. Sedangkan keuntungan itu sendiri kalau diuraikan adalah TR dikurangi TC. Kemudian untuk kriterianya sama juga ada 3 ya. Jika BC lebih besar dari 0, kalau tadi itu lebih besar dari 1, kalau sekarang lebih besar dari 0. Artinya usaha tadi tersebut menguntungkan. Kalau sama dengan 0, impas, dan kalau kurang dari 0 rugi gitu ya. Kemudian ini contohnya sama ya. 13.800.000 dibagi dengan 20.000. 13 juta tadi apa? 13 juta adalah keuntungannya ya, keuntungannya. Kemudian 20 juta adalah total biayanya, sehingga diperoleh BC rasionya 0,69, berarti lebih besar dari 0, sehingga layak. Nah, artinya setiap pengeluaran Rp1 memberikan keuntungan bersih sebesar 0,69, sehingga usaha tadi tersebut menguntungkan. Karena Rp1 yang dia keluarkan itu masih menghasilkan 0,69 gitu ya. Kalau misalnya 13 juta rupiah, kalau misalnya 20 juta rupiah, maka berapa? Tinggal dikalikan aja, seperti itu. Nah, oke, itu untuk materi RC dan BC rasio. Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Sudah ya. Oke, kalau sudah paham, di sini saya punya kasus untuk kalian pecahkan. Saya minta ini kalian berkelompok gitu ya. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Di sini ada kasus di mana petani di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan mengusahakan lahan seluas 1 hektar. Pada musim tanam ini beliau mengeluarkan biaya tetap sebesar 2.500.000, kemudian biaya variabelnya sekian, ya. Nah, ini kalian hitung gitu ya, analisis. Kemudian nanti masing-masing kelompok harus memberikan argumentasi hasil analisisnya. Kira-kira rekomendasi apa yang seharusnya diberikan kepada Pak Hasan ini gitu ya. Oke, jadi kalian lakukan analisis di dalam kelompoknya, diskusi gitu ya. Kemudian nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan. Kira-kira seperti apa rekomendasi dari dari masing-masing kelompok tersebut. Gitu, oke? Silahkan berkelompok terlebih dahulu. Baik, diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi ke depan. Saya tunjuk ya yang akan presentasi. Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan, siapa ya? Saya Ibu. Oke, Mas Noval, silahkan. Oke, dari hasil analisis kelompok kami tadi, kelompok kami memperoleh total biaya produksi sebesar 14.500.000, penerimaan sebesar 33.800.000 dan keuntungan sebesar 19 juta. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai ETC rasio sebesar 2,33. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengeluaran Rp 1,00 menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,33, sehingga usaha tani tersebut layak secara finansial. Namun demikian, menurut kelompok kami, keputusan untuk melanjutkan usaha tani tidak hanya mempertimbangkan nilai ETC rasio, tetapi juga perlu memperhatikan efisiensi penggunaan input produksi serta kemungkinan perubahan harga jagung pada musim tanam berikutnya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar Pak Hasan tetap melanjutkan usaha taninya, disertai evaluasi terhadap penggunaan biaya produksi agar keuntungan dapat ditingkatkan. Bagaimana? Kasih aplaus untuk baik, saya minta pendapat dari kelompok 2. Bagaimana, setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 mengenai analisis rekomendasinya? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, tanggapan dari Mas siapa ini? Andika. Mas Andika, silakan. Dari kelompok kami juga sepakat dengan kelompok 1 kalau usaha tani ini masih layak. Tapi menurut kelompok kami juga kalau cuma hanya melihat dari RC rasio aja itu nggak cukup. Jadi mungkin petani juga perlu mempertimbangkan dari resiko harganya itu sendiri. Karena seperti penjelasan tadi, kalau nilai harga jagungnya itu sendiri turun, otomatis harga dari keuntungannya itu juga ikut turun.
Itu saya. Mungkin ada dari kelompok lain. Oke, bagaimana dengan kelompok 3 tanggapannya? Baik, kelompok 3 izin menanggapi bahwasanya kami dari kelompok 3 itu setuju akan usaha tani itu sendiri. Akan tetapi menurut kami perlu diperhatikan terhadap evaluasi variabel biaya variabel karena porsinya terlalu cukup besar. Dengan begitu efisiensi biaya variabel maka dapat berpengaruh terhadap keuntungan itu sendiri. Begitu. Oke, tadi hasil dari analisis kelompok 3 itu menunjukkan bahwa ternyata biaya variabel yang dikeluarkan oleh usaha tani Pak Hasan itu sangat tinggi, walaupun hasilnya layak gitu ya, Mas Lutfi ya. Hasilnya layak, tapi kalau misalnya biaya variabelnya itu terus tinggi gitu kan, akhirnya nanti kan bisa mempengaruhi kepada keuntungan, sehingga bisa jadi nanti mempengaruhi pada kelayakan usaha taninya, begitu ya. Oke, kasih plus untuk Mas Lutfi. Baik, dari hasil diskusi kita hari ini disimpulkan bahwa ternyata dari kasusnya Pak Hasan tadi ya, usaha tani jagungnya itu hasilnya itu layak untuk diusahakan, layak untuk dilanjutkan ya. Tapi dengan catatan bahwa tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 mengenai biaya variabelnya yang sangat tinggi itu perlu diperhatikan, karena biaya yang tinggi itu nanti lama-lama akan mempengaruhi pada keuntungan itu sendiri gitu ya. Baik. Untuk materi analisis kelayakan usaha tani mengenai RC dan BC rasio itu sudah selesai untuk materi di perkuliahan hari ini gitu ya. Selanjutnya materi ini saya ingatkan menjadi menjadi materi untuk kalian mengerjakan laporan mini riset. Jadi nanti di akhir perkuliahan itu ada mini riset ya. Salah satu materi yang harus yang masuk di situ itu terkait dengan analisis kelayakan RC rasio gitu ya. Jadi nanti kalian dibagi menjadi kelompok gitu ya. Masing-masing kelompok itu mengambil komoditas yang berbeda-beda. Kalian turun lapang, kalian mencari petani, masing-masing orang itu mencari petani gitu ya untuk didata. Masing-masing kelompok itu minimal 10 petani, seperti itu. Kemudian nanti kalian analisis di bareng kelompoknya, lalu dibuat laporannya dan kemudian dipresentasikan di kelas. Jadi materi hari ini kalian pelajari lagi supaya nanti pada saat mengerjakan mini riset itu kalian tidak bingung seperti itu. Kemudian di dalam GCR itu sudah ada buku yang saya susun oleh tim teaching, itu nanti kalian bisa baca ya. Itu kalian bisa baca, saya sudah mengupload di situ untuk dipelajari sendiri seperti itu. Ya. Oke, untuk refleksi hari ini ada yang bisa menyampaikan kira-kira kalian belajar apa sih hari ini? Mas Noval atau Mbak Zaskia silakan. Dapat apa? Dari materi hari ini kamu dapat apa, Mbak? Alhamdulillah saya itu nangkepnya gini Bu, banyak kita itu mencari tahu kelayakan suatu bisnis apalagi di petani gitu. Ya, di usaha tani. Oke. Baik, jadi dari materi hari ini itu tidak hanya kemampuan menghitung saja yang kita pelajari, tapi dalam proses pengambilan keputusan, ya, dalam analisisnya. Oh ternyata kalau lebih dari satu itu layak, tidak hanya begitu, tapi kita tuh betul-betul menganalisis. Jangan sampai sekarang layak, tapi apakah di usaha tani berikutnya itu apakah masih layak atau tidak, seperti itu. Itu yang kita juga harus pelajari. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mengenai materi hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang saya sampaikan sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam melaksanakan pembelajaran berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.